Alkitab menuliskan tentang proses perendaman. Proses ini dituliskan dalam kitab Ester 2 ayat yang ke-12. Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasiweros, dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan. Sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian. 6 bulan untuk memakai minyak mur, dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai, serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Saya membayangkan bagaimana proses perendaman. Mungkin perendaman itu tujuannya adalah yang pertama, supaya pori-porinya terbuka. Jadi, gadis-gadis itu ketika masuk dalam proses perendaman, mereka harus direndam dengan air kolam dalam suhu tertentu. Setelah proses perendaman dengan suhu tertentu, maka pori-porinya terbuka. Lalu, dia akan segera masuk dalam proses kedua. Apakah dia digosok? Apakah dia dibalur oleh minyak mur? Lalu setelah itu, gadis-gadis itu masuk dalam proses perendaman kedua. Atau saya membayangkan proses perendamannya seperti ini. Yang pertama, gadis-gadis itu harus mandi. Lalu selesai mandi, dia masuk dalam proses perendaman supaya pori-porinya terbuka. Setelah perendaman di air dalam suhu tertentu, dia akan masuk dalam satu bak kecil yang berisi minyak mur. Maka minyak mur itu akan masuk ketika pori-pori daripada gadis-gadis itu terbuka. Apa tujuannya minyak mur ini dilakukan? Tujuannya adalah untuk melakukan proses pembersihan dan pemurnian. Atau bahasa lainnya adalah detox, membuang racun yang ada dalam tubuh kita. Itu adalah proses perendaman dari minyak mur. Selesai daripada proses perendaman dengan minyak mur, dilanjut dengan proses perendaman dengan minyak kasai. Mungkin prosesnya sama, yaitu direndam di air hangat dengan suhu tertentu supaya pori-porinya terbuka, lalu digosok atau dibalur dengan minyak kasai, lalu setelah itu berendam kembali, lalu dibersihkan. Atau saya memikirkan prosesnya ketika selesai proses direndam dalam suhu tertentu, pori-porinya terbuka, lalu dia berendam dalam satu bak kecil yang berisi minyak kasai. Setelah pori-porinya terbuka itulah maka minyak kasai itu masuk ke dalam tubuhnya. Proses perendaman dengan minyak kasai ini punya tujuan untuk memberikan keharuman. Jadi tidak perlu lagi gadis-gadis itu memakai minyak wangi, karena dari dalam tubuhnya sudah bersih dari semua racun dan juga sudah mengeluarkan wangi-wangian dari dalam. Saya mendapatkan tulisan tentang Ester 2 ayat 12 ini, bahwa minyak mur, perendaman dengan minyak mur adalah proses pembersihan dan pemurnian. Kalau perendaman dengan minyak kasai, itu adalah proses penghormatan dan pemuliaan. Memang tidak semua gadis-gadis itu masuk dalam proses perendaman. Hanya istri-istri pejabat atau orang-orang yang mempunyai jabatan tinggi atau wanita-wanita yang dipilih akan menghadap kepada raja, maka mereka akan melewati proses itu. Lalu kita bahas tentang minyak mur. Minyak mur adalah getah yang rasanya pahit tetapi sangat wangi. Minyak mur ini berbicara tentang pahitnya pertobatan.
ketika digosok oleh minyak mur, tentunya itu menyakitkan. Tidak mudah. Namun dari minyak mur ini, dari rasanya yang pahit, namun itu akan mengeluarkan wangi-wangian yang harum. Itulah pahitnya pertobatan. Dalam pertobatan itu menghasilkan satu keharuman, walaupun ketika kita bertobatnya rasanya pahit. Lalu bagaimana dengan minyak kasai? Minyak kasai ini adalah berfungsi sebagai minyak wangi atau kosmetik, berfungsi untuk merawat dan memperindah. Jadi kalau berbicara tentang minyak mur, itu berbicara tentang pemurnian. Kenapa? Karena mur itu pahit, melambangkan penderitaan, pengosongan diri, dan pemurnian karakter. Sangat penting umat Tuhan mengalami perendaman minyak mur ini. Biarkan pori-pori hidup kita terbuka, dan biarkan juga perendaman di dalam minyak mur itu melalui penderitaan yang menghasilkan pengosongan diri dan juga memurnikan karakter kita. Itu yang membuat kita menjadi murni. Lalu bagaimana dengan minyak kasai? Minyak kasai itu simbol daripada keindahan rohani. Kasai itu melambangkan pertumbuhan dalam kasih, pertumbuhan dalam kelembutan, pertumbuhan dalam iman, dan pertumbuhan dalam karakter Kristus. Ini adalah minyak kasai yang merupakan simbol daripada keindahan rohani. Kita tidak akan pernah bisa mengeluarkan keindahan rohani bila mana kita tidak mengalami detoks, pembersihan racun dari dalam hati kita. Kita harus mengalami proses perendaman minyak mur dahulu. Setelah itu barulah proses minyak kasai terjadi. Kita harus mengalami proses pemurnian dahulu. Setelah itu barulah proses keindahan rohani akan terjadi dalam hidup kita.